Shalom saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah streaming juga. Dan kita hari ini ingin belajar firman Tuhan. Hari ini kita ingin belajar firman Tuhan bagaimana kita menang terhadap faith loss, jadi kehilangan iman. Situasi yang ada itu, situasi yang saat ini terjadi, bisa membuat daya iman kita itu jadi lemah. Bahkan boleh dikatakan hilang. Bagaimana kita bisa menang terhadap masalah faith loss? Faith loss itu kehilangan daya iman, bukan faithless. Faithless itu kalau dalam Alkitab, itu waktu Tuhan Yesus turun dari penampakan dengan Musa dan Elia, itu ada satu bapak bawa anaknya yang kerasukan setan dan dia minta tolong para murid untuk mengusir setan yang merasuk anaknya. Dan anaknya ini murid-muridnya pada waktu itu ragu. Kalau faithless itu karena keraguan. Tapi kalau faith loss, kehilangan daya iman, itu karena ada kekecewaan yang sangat besar. Karena pergumulan-pergumulan yang sangat berat. Dan itu terjadi pada waktu Nabi Elia. Jadi Nabi Elia itu mengalami faith loss. Waktu setelah dia membunuh 450 nabi-nabi Baal, dia mengalami faith loss. Dan termasuk Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis juga faith loss. Karena waktu dia di penjara dan tidak ada pertolongan Tuhan bagi dia, tidak ada kebebasan dari Tuhan, pelepasan itu tidak ada pembebasan, tidak ada kelepasan yang dari Tuhan bagi Yohanes Pembaptis, membuat Yohanes Pembaptis ini mengalami faith loss, jadi kehilangan iman. Sampai Yohanes Pembaptis mengutus para muridnya datang kepada Yesus. Engkaukah Mesias atau ada orang lain yang harus kutunggu? Itulah faith loss. Situasi yang saat ini itu bisa menyebabkan kita bisa mengalami faith loss, bukan faithless. Kalau faithless itu meragukan, ragu, benar nggak ya, bisa nggak ya, itu faithless. Tapi faith loss kehilangan daya iman. Orang-orang yang kehilangan daya iman itu sangat-sangat boleh dikatakan dalam titik nadir, terendah. Saat ini yang terjadi bukan hanya masalah kekecewaan terhadap situasi yang ada. Karena kapan ini bisa berhenti pandemik ini? Masalah keuangan juga. Semua punya pengaruh yang sangat besar. Semua kolaps. Semua banyak yang kolaps. Tentunya kita ingin belajar dari firman Tuhan bagaimana kita bisa mengatasi faith loss. Mari kita lihat dari Markus 2. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Markus pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan dari Markus pasal 2, ayat 1 sampai dengan 12. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dikasih judul Orang Lumpuh Disembuhkan. Ayat 1, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum. Ini agak ada tekanan tersendiri, saudara. Waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiar kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tiram tempat orang lumpuh itu terbaring. Kata tiram itu menunjukkan bahwa orang lumpuh ini miskin. Karena hanya orang miskin aja yang punya tiram pada saat itu. Ketika Yesus melihat iman mereka,
Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ketika Yesus melihat iman mereka. Hanya dalam konteks ini, Alkitab mengatakan Yesus melihat iman. Yang lain tidak ada. Tapi hanya konteks di ayat ini, Alkitab menyatakan Yesus melihat iman mereka. Ayat 6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa orang ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Hal yang pertama yang kita ingin belajar dari firman Tuhan ini dari kata datang lagi ke Kapernaum. Datang lagi ke Kapernaum. Apa sih? Kenapa dikatakan datang lagi ke Kapernaum? Apa keistimewaan Kapernaum ini? Setelah Kapernaum itu dari kata Kefar Nahum. Kefar itu desa, kampung. Jadi kalau dalam bahasa Ibraninya Kefar Naum. Tapi karena di bahasa Yunani maka digabungkan jadi Kapernaum. Waktu Yesus ditolak di kota Kana, di kota yang di mana dibesarkan, maka Yesus itu pindah ke Kapernaum menjadi home base. Waktu pertama-tama Yesus datang ke Kapernaum situ, saudara, Yesus memberitakan Injil. Memberitakan firman Tuhan. Dan setelah itu dia diundang untuk datang ke rumah ibu mertua Petrus, karena ibu mertua Petrus bukan orang miskin. Ibu mertua Petrus itu orang yang cukup berada. Jadi rumah yang ada saat ini yang dipakai oleh Yesus ada rumah ibu mertua Petrus. Jadi saudara jangan bayangkan orang-orang yang ikut Yesus itu orang-orang miskin. Enggak, rumahnya besar sekali saudara. Kalau buktinya apa? Ini banyak sekali yang masuk di dalamnya. Dan itu artinya karena banyak sekali yang ada di situ, dan itu rumah itu nggak jauh daripada sinagoge yang ada. Karena ini bukan di hari Sabtu, maka Yesus waktu dia datang lagi ke Kapernaum, Yesus masuk dalam rumah ibu mertua Petrus. Apa yang terjadi dengan Kapernaum? Kenapa Alkitab katakan datang lagi ke Kapernaum? Kalau kita lihat dalam Markus 1, ayat 35, waktu itu Yesus telah menyembuhkan ibu mertua Petrus, dan sorenya dan sampai malam itu banyak orang yang berbondong-bondong datang pada Yesus untuk disembuhkan, orang-orang sakit. Kalau kita lihat itu di ayat-ayat sebelumnya, maka semua orang yang menderita penyakit, bermacam-macam penyakit dan banyak orang yang kerasukan setan disembuhkan oleh Yesus. Tapi dalam ayat yang ke-35, besok paginya, waktu Yesus berdoa pagi-pagi, Yesus sungguh-sungguh berdoa subuh-subuh. Jadi betul-betul gelap gulita pada saat itu, kurang lebih sekitar jam 3, jam 4. Dan setelah Yesus berdoa, murid-muridnya datang kepada Yesus. Guru, banyak orang datang mencarimu saat ini. Tolong cepat. Tapi Yesus katakan apa dalam ayat yang ke-30, ayat 38? Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Jadi saudara bisa bayangkan ya, orang lagi datang banyak-banyak untuk minta pertolongan dia, untuk minta kesembuhan daripada dia pagi-pagi, itu malamnya sudah ada kesembuhan, paginya juga udah datang lagi orang-orang itu, tapi Yesus katakan apa? Aku harus pergi ke tempat lain. Betapa kecewanya murid-murid pada saat itu.
Guru, kamu nggak tahu kah? Banyak orang butuh engkau. Tapi Yesus katakan, aku harus pergi ke tempat lain. Karena disitulah aku diutus untuk memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Aku telah diutus oleh Bapakku untuk mengerjakan pekerjaan Bapakku. Bukan hanya di Kapernaum, tapi ada sesuatu yang Tuhan mau buat, Bapak mau buat. Saudara, hal yang unik, yang menarik di sini adalah kadang-kadang tanpa sadar, mereka itu orang-orang murid-murid dan orang masyarakat Kapernaum ingin menarik Yesus untuk hanya melakukan mujizat di Kapernaum. Padahal Yesus diutus oleh Bapa, diutus oleh Bapa supaya pergi ke tempat-tempat lain juga. Jadi Kapernaum ini memang ada hal-hal yang istimewa sebenarnya, tapi ada hal-hal yang sangat membahayakan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di sini yang kita juga boleh bisa belajar. Kadang-kadang Tuhan kecewa sama kita karena kita lebih peduli dengan hal-hal yang nyaman bagi kita. Tapi Tuhan mau kita melakukan, ayo ada sesuatu yang kita harus pergi. Kita ada sesuatu yang kita harus kerjakan. Karena hati Bapa sedang bekerja di banyak tempat. Bukan di hanya satu tempat. Makanya para murid pada saat itu kecewa dan tidak ikut Yesus. Kalau saudara baca di Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, itu Yesus memanggil lagi para muridnya, dan Yesus datangi Petrus, Yohanes, Andreas, dan juga Yakobus. Dan waktu Yesus datang pada mereka di pantai Genesaret itu, di Lukas 5 itu, mereka gagal dapat ikan. Dan Yesus pinjam perahunya Petrus. Yesus beritakan Injil dulu di situ pakai perahunya Petrus. Setelah dia beritakan Injil, dia katakan kepada Petrus, sekarang kamu coba yang lebih dalam lagi. Siang-siang sepanjang malam nggak dapat ikan, tapi siang-siang disuruh tangkap ikan. Waktu mereka lihat ini bagaimana, akhirnya setelah mereka taat kepada Yesus, mereka tangkap ikan dan banyak sekali. Peristiwa itu membuat Petrus dan kawan-kawannya ini, 4 orang ini, itu akhirnya tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Enggak semua rabi, guru yang bisa menguasai danau. Ikan-ikan bisa dikendalikan oleh Yesus untuk ditangkap. Mana mungkin secara logika manusia. Makanya Petrus langsung katakan, aku mau ikut engkau. Kekecewaan kita dalam ikut Yesus bisa terjadi, saudara. Mungkin saudara dalam pengalaman hidup rohani saudara bisa kecewa. Yesus kok nggak mau ngerti tentang saya sih? Kok Yesus tidak mau tolong saya sih? Kok Yesus tidak berikan yang terbaik bagi saya? Kenapa saya dibiarkan seperti ini? Karena kita nggak ngerti. Tapi Tuhan mendatangi kita dengan cara yang luar biasa. Nah, dalam Markus 2 di sini, saudara, Yesus datang lagi ke Kapernaum. Jadi setelah murid-murid itu dipulihkan, Yesus datang lagi ke Kapernaum. Karena di Kapernaum ini sebenarnya ada satu kegerakan Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Banyak orang yang disembuhkan. Termasuk perwira Romawi. Itu di Kapernaum. Termasuk waktu Yesus beritakan Injil di Kapernaum, waktu memberitakan Injil di sinagoga, tiba-tiba ada orang yang kerasukan setan. Hadirat Tuhan sangat kuat sehingga setan itu nggak bisa bertahan. Sangat kuat sekali kuasa Tuhan bekerja di Kapernaum. Tapi Yesus pada akhirnya sedih dengan sikap hati orang-orang Kapernaum. Kenapa kita seringkali kehilangan faith, kehilangan iman, kehilangan daya iman, faith loss. Di sini kita belajar. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius 11. Ayat 23 dan 24. Matius 11 ayat 23 sampai 24. Banyak mujizat dilakukan. Tapi Yesus katakan tentang Kapernaum. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit?
Jadi apakah Kapernaum ini akan dimuliakan? Karena memang Kapernaum itu dikatakan tempatnya Yesus. Kalau saudara pergi, ada kesempatan pergi ke Kapernaum, itu dikatakan the city of Jesus. The city of Jesus. Tapi Yesus katakan apa? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Jadi artinya gini saudara, banyak mujizat yang Yesus lakukan, banyak hal-hal yang Yesus katakan kepada orang-orang Kapernaum. Dia beritakan Injil, tapi orang-orang Kapernaum tidak mau bertobat. Mereka suka dengan mujizat, mereka suka dengan firman Tuhan, mereka suka dengan apa yang Yesus lakukan. Tapi mereka tidak suka dengan kehendak Allah. Orang-orang seperti ini akan mengalami faith loss, kehilangan daya iman. Kehilangan daya iman. Saudara, saya terus terang dalam kondisi saya ini, saya betul-betul merenungkan firman Tuhan, saya betul-betul kembali kepada Alkitab. Apa sih yang Alkitab katakan dengan situasi-situasi yang ada? Dan saya sangat kaget. Kenapa saat ini, dengan pandemik ini, seolah-olah tidak pandang bulu. Mau orang jahat atau orang baik, orang yang melakukan kejahatan-kejahatan atau orang rohani pun juga bisa kena COVID. Nggak jaminan orang yang rohani, orang yang sungguh-sungguh bisa pelayanan yang luar biasa, itu nggak kena COVID dan tidak mati karena COVID. Nggak jaminan. Saya kaget ada kalimat dikatakan demikian. Diberikan kuasa. Mari kita lihat Wahyu 6 ayat 8. Sebenarnya dari ayat 7. Dikatakan demikian dari ayat 7, Wahyu 6 ayat 7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Jadi saat ini yang sedang bekerja, pandemik seperti ini yang sedang bekerja, yang menggerakkan ini adalah maut dan kerajaan maut. Makanya tidak heran kalau saat ini banyak kematian. Di Brasil sampai saat ini masih 3.000 orang yang mati per hari. Indonesia masih 200-an, tapi kita nggak tahu. Karena yang sedang bergerak di sini maut dan kerajaan maut. Nah, dikatakan demikian selanjutnya ini. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi perhatikan di sini saudara. Dibilang 1/4 diberikan kuasa. 1/4 penduduk bumi. Saya nggak tahu bagaimana cara ngitungnya, tapi kalau kita lihat itu saat ini yang mati karena COVID hampir 4 juta yang tercatat. Apalagi kalau misalnya di desa, kayak di India tuh, di desa nggak tercatat mungkin. Banyak yang tidak tercatat. Berapa penduduk dunia? 7 miliar. Berarti yang harus mati kira-kira berapa? Apakah ini juga harus dihitung dengan flu Spanyol yang 1 abad yang lalu? Itu tercatat itu bisa antara 50 sampai 100 juta. Tapi yang jelas di sini bukan berapa lama, tapi jumlahnya
1/4 penduduk bumi. Makanya kalau kita melihat situasi-situasi yang ada, kalau kita nggak perhatikan firman Tuhan, maka kita akan bisa mengalami faith loss, daya iman. Waktu saya pelajari firman Tuhan ini, saya lihat, wow, ini berarti kalau tentang COVID ini, kita bukan hanya soal iman, tapi soal hikmat. Mengantisipasi situasi yang ada. Jangan konyol. Jangan konyol. Nggak apa-apa. COVID itu masih jauh. COVID ini teori konspirasi. Nggak apa-apa, saya masih muda, masih kuat. Kalau capek, istirahat. Karena saat ini kalau capek masih tetap keluar, ya selamat datang. Selamat datang. Ada penderitaan. Karena saat ini, COVID saat ini adalah COVID yang membuat kita jadi lemes. Nggak kuat, nggak punya kekuatan. Karena paru-parunya makin ini. Ada teman yang sudah dinyatakan negatif, tapi waktu diperiksa lagi, memang sudah negatif COVID-nya. Paru-parunya itu sudah banyak cairan. Jadi dia harus minum obat, satu botol 4 juta. Satu botol 4 juta. Itu sebanyak 12 botol. 4,7. Itu harus minum sampai 12 botol. Saudara bisa hitung sendiri lah. Kalau karena COVID, ditanggung pemerintah. Kalau setelah itu, tanggung sendiri. Saudara, ini sesuatu yang bukanlah mudah. Makanya kita mesti betul-betul perhatikan firman Tuhan. Jangan sampai kita bingung, kita nggak kehilangan faith loss, kehilangan daya iman. Perhatikan juga di sini katakan apa yang terjadi. Kepada mereka diberikan kuasa untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan. Nah ini soal pangan. Jangan pikir enak-enak. Saya juga lagi pikir nih saudara. Ini yang kena COVID saat ini mungkin aman. Mungkin pikir aman-aman aja. Tapi bagaimana yang jualan di pasar? Jualan sayur-sayuran di pasar. Saudara bingung nggak cari ini? Gampang lah, sekarang kan sudah ada aplikasi. Iya betul, ada aplikasi. Itu memudahkan. Tapi itu paling tidak betul-betul kita harus perhatikan di sini. Ini nggak dibatasi dengan waktu. Diberikan kuasa untuk jumlah. Tapi tidak disiapkan, tidak ditentukan dengan waktu. Nah, mari kita lihat yang berikutnya. Yang diberikan kuasa oleh Tuhan pada zaman-zaman akhir ini, saudara. Dari Wahyu 9 ayat 3. Kalau tadi Wahyu 6 itu berbicara untuk semua orang. Orang yang diurapi, orang yang tidak diurapi. Orang yang sungguh-sungguh hidup kudus di hadapan Tuhan, maupun yang orang yang sembrono hidupnya. Semua bisa kena COVID. Potensinya ada. Tapi dalam Wahyu 9, ayat yang ke 3, dikatakan demikian. Dan dari asap itu, ini pada sangkakala kelima, jadi sebelum sangkakala kelima ini sebenarnya sudah ada orang-orang yang kudus yang dimeteraikan oleh Tuhan di dahi. Itu dimeteraikan oleh Tuhan. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa. Sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu, orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tapi maut lari dari mereka. Jadi yang kedua ini diberikan kuasa oleh Tuhan juga. Ada kuasa. Jadi kok kenapa seperti ini? Karena inilah namanya penghukuman Tuhan.
Kalau tadi yang pertama diberikan kuasa maut dan kerajaan maut, supaya orang-orang ini sadar akan kembali pada Tuhan. Tapi kalau nggak mau bertobat, maka mereka nggak dapat meterai. Pada saat nggak dapat meterai, sangkakala kelima ini terjadi. Jadi ada belalang sengatannya seperti ini 5 bulan, hanya 5 bulan. Dan sengatannya ini tidak membuat kita mati. Tidak membuat manusia itu mati. Ini yang kita harus sadari, bahwa ini terjadi, pasti terjadi. Ini nggak bisa dihindari, ini pasti terjadi. Tapi bagi kita, kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan Tuhan, maka kita dapat meterai dan ini kita tidak akan kena. Jadi sudah ada pemisahan. Saudara, mari kita betul-betul belajar firman Tuhan. Karena kalau kita betul-betul belajar firman Tuhan, jangan pikir firman Tuhan itu ya masa lalu, enggak. Firman Tuhan itu memberikan kita petunjuk yang jelas. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa ini terjadi? Tuhan kasih tahu. Makanya kalau kita mau hidup sungguh-sungguh saat ini, maka Tuhan akan menolong. Dan orang yang kena, pada saat itu kena sengatan daripada belalang itu, seperti sengatan kalajengking, itu mau mati pun juga susah. Mati pun juga susah. Yang ketiga, dari kitab Wahyu, diberikan kuasa itu kepada antikris. Dikatakan dalam Wahyu 13 ayat yang ke-5. Ini antikris. Bukan roh antikris ya, tapi antikris tokohnya, orang yang diberikan kuasa. Dikatakan demikian, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Saudara, kata binatang itu the beast. Makanya nggak heran, saat ini kan sudah sangat digaungkan ya. Ada film yang sangat terkenal, The Beast of the Beetle, and the Beetle, the Beauty and the Beast. Pesawat kepresidenan Amerika disebut The Beast. Pesawat kepresidenan Amerika. Jadi kepada binatang itu diberikan kuasa, ayat 5. Yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Jadi 3,5 tahun antikris ini diberikan kuasa. Ini yang kita juga harus antisipasi, saudara. Kita harus hadapi kalau ini terjadi. Yang penting bukan saya pada masa saya deh. Kalau tentang anak-anak saya biarin aja deh. Jangan berpikir seperti itu. Kita harus berpikir ke generasi yang akan datang ini apa yang terjadi. Nah, di sini dalam ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi antikris ini, binatang ini, the beast ini akan diberikan kuasa untuk mengalahkan orang-orang kudus. Seluruh manusia itu dikendalikan oleh setan ini. Makanya nggak heran, saudara, ke depan ini setelah pandemik ini, pemerintahan yang otoriter itu yang akan lebih berkuasa. Pemerintahan yang otoriter, yang mengendalikan segala sesuatu. Nggak ada lagi yang namanya demokrasi. Nggak ada. Semua dikendalikan. Termasuk Presiden Amerika ini, Joe Biden. Nanti dia akan membuat bagaimana mengendalikan orang-orang Amerika. Tiongkok juga mengendalikan. Rusia juga mengendalikan. Myanmar yang sebenarnya nggak terlalu kuat, juga nggak bisa dikalahkan oleh bangsa-bangsa. Kenapa? Karena ini akan mendekati kepada masa itu. Kita akan dilawan, kita akan diperangi, bahkan dikalahkan. Makanya kita harus bisa berpikir ke depan ini bagaimana, apa sih yang harus dilakukan. Ini tantangan. Kalau enggak, kita akan mengalami faith loss, kehilangan daya iman. Jangan sampai Tuhan katakan dalam Lukas 18 ayat 8, dikatakan apabila anak manusia itu datang kembali ke bumi ini, dapatkah iman di antara anak-anak manusia? Jadi kita sudah kehilangan daya iman. Makanya saat ini, saudara, pada saat ini sangat berat sebenarnya.
Nggak ada orang yang katakan, ini biasa-biasa saja, nggak ada. Tapi kita butuh apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak mengalami kehilangan daya iman. Faith loss. Tanpa iman, kita nggak berkenan kepada Allah. Kalau kita kehilangan daya iman, kita melihat segala sesuatu itu gelap. Seperti yang dialami oleh Nabi Elia. Lebih baik saya mati Tuhan. Cabut nyawa saya aja saat ini Tuhan. Yohanes Pembaptis sampai bingung. Kenapa Tuhan belum tolong saya? Kehilangan daya iman. Sekarang bagaimana apa yang kita lakukan? Kalau kita jangan sampai kita mengalami kehilangan daya iman. Mari kita kembali pada Markus 2. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat keempat. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tiram tempat orang lumpuh itu terbaring. Saudara, bagaimana kita menghadapi situasi yang sangat berat supaya kita tidak kehilangan daya iman kita? Pertama yang harus kita perhatikan di sini, kita jangan menjadi orang yang cuek. Kita butuh orang lain yang saling mendukung. Kita butuh orang lain. Orang lumpuh ini kalau nggak dekat dengan 4 orang ini nggak mungkin ditolong. Udah miskin, sombong lagi. Nggak ditolong sama 4 orang ini. Tapi karena 4 orang ini lihat bahwa Yesus itu ada di rumah mertua daripada Petrus, maka 4 orang ini ngajak, ayo kita pergi. Nah, mari kita coba lihat ayat paralelnya dari Lukas 5 ayat yang ke-17. Saat terjadi seperti itu, dikatakan demikian, Lukas 5 ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Nah, perhatikan kalimat berikutnya. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Jadi waktu dia bicara seperti itu dalam rumah itu, tiba-tiba dia rasakan ada kuasa Tuhan yang sedang menyertai dia. Ada kuasa Tuhan yang menyertai Yesus, sehingga pada saat itu waktu orang itu sakit dan dia diturunkan, itu ada kuasa Tuhan yang membuat dia, orang lumpuh ini bisa disembuhkan. Saya berdoa untuk kita semua di sini, kalau saudara merasa sakit, atau saudara punya beban karena ada orang lain yang sakit, saya mengajak kita, ayo kita bertindak seperti orang lumpuh ini dengan tempat temannya. Jadi seperti orang lumpuh ini dengan 4 temannya. Mungkin ada di antara saudara, baik yang sedang mengikuti ibadah streaming, ataupun yang nanti berikutnya ikut ibadah melalui lihat di YouTube. Tapi saya ingin mengajak kita, kalau saudara ini mau kita bangkitkan bersama-sama, supaya ada pertolongan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja saat ini. Kalau dulu orang lumpuh ini disembuhkan oleh Yesus karena ada kuasa Tuhan yang menyertai kita, kita mau sepakat seperti 4 orang ini tambah 1 orang lumpuh ini, bawa orang lumpuh ini kepada Yesus, dan kita mau sepakat, ayo kita mau doakan sungguh-sungguh. Kita mau bawa orang ini. Mungkin ada juga di antara kita punya teman, punya keluarga yang kena COVID, yang sedang dirawat di rumah sakit. Mari kita mau berdoa. Saya mengajak saudara, boleh saudara tulis di YouTube ya,
Kalau saudara betul-betul mau seperti 4 orang ini dan satu orang lumpuh ini mau bawa orang lumpuh ini, saudara katakan amin. Dan supaya kita betul-betul sepakat untuk mendoakan orang ini. Sebentar kita akan doakan orang ini. Karena saat ini Tuhan mau menyembuhkan banyak orang. Bukan hanya di Balikpapan aja Pastor Andi Simon itu sedang dipakai Tuhan. Tapi kalau saudara percaya, saudara percaya dan saudara ingin bertugas seperti 4 orang ini membawa orang lumpuh ini untuk kesembuhan orang lumpuh ini, mari kita praktekkan ini. Mari kita praktekkan. Karena kita ingin mengalami, kalau kita nggak mengalami, itu hanya cerita pada zaman dulu, nggak mungkin saya bisa dipakai Tuhan. Saya ingin katakan jangan bodoh. Karena Tuhan bisa pakai siapapun, dengan cara apapun, dimanapun. Asal kita mau buka hati kita dipakai Tuhan. Kalau mungkin saudara yang sedang melihat ini dan saudara sakit, mari kita sama-sama sepakat. Saudara katakan di YouTube, amin. Karena saya ingin doakan saudara-saudara, sampai terjadi kesembuhan. Karena hal ini dibutuhkan, kuasa Tuhan yang menyembuhkan itu dibutuhkan saat ini. Jakarta saja hampir 5.000 setiap hari kena COVID. Dan ini kemungkinan bisa naik lagi. Kemungkinan bisa naik lagi. Kemungkinan bisa lebih berat lagi. Tapi kita harus betul-betul berdiri di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan daya iman kita, faith loss. Kehilangan daya iman. Mari kita belajar seperti 4 orang ini dengan bersama-sama dengan orang lumpuh ini. Wah, kalau ini kan kita cuma 2, Pak. Nggak apa-apa. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kata Yesus. Aku ada di situ. 2 orang sepakat, 2 atau 3 orang sepakat meminta apapun kepada Bapakku, Bapakku akan mengabulkannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat di sini. Bayangkan saudara, orang lumpuh ini diturunkan dari atas ke bawah. Mungkin dia bilang ini, mungkin bisa saja dia bilang gini sama teman-temannya, jangan dulu, nanti kalau saya jatuh bagaimana? Memang nggak nyaman, saudara. Tidak nyaman. Untuk menghadapi tindakan iman, banyak hal yang tidak nyaman. Saudara bayangkan, saat itu yang mereka lakukan ini, 4 orang ini turunkan orang sakit ini, itu saat Yesus sedang memberitakan Injil. Bukan lagi makan-makan, lagi khotbah. Maka Yesus itu boleh dikatakan, kalau gitu Yesus terganggu dong. Sangat terganggu. Tapi mereka katakan, kita harus percaya, kita harus melangkah. Jangan pikirkan apa kata orang. Tapi pikirkan apa kata Tuhan di hatimu. Kalau engkau percaya apa kata Tuhan di hatimu, untuk melangkah dengan pasti. Apapun situasi apapun yang kau hadapi, Tuhan akan melakukan mujizat. Kita belajar dari 4 orang ini. Kalau tidak ada tindakan iman bersama-sama, kita cuek sama orang lain, kita nggak peduli sama orang lain. Kita nggak peduli dengan apa yang Tuhan sedang lakukan. Kita akan kehilangan daya iman. Faith loss. Apalagi dengan situasi pandemik seperti ini, keuangan yang sangat berat. Tetap kita kembali kepada Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makanya orang-orang yang tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan, apalagi kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, bagaimana Tuhan mau tambahkan? Tidak hidup dalam kebenaran, dalam kebenaran firman Tuhan, kebenaran kerajaan Allah. Bagaimana Tuhan mau tambahkan? Justru pada saat seperti ini saudara dan saya, kalau kita hidup mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita hidupi betul-betul, Tuhan akan buat promosi. Ini cara-cara Tuhan sedang bekerja.
Makanya 4 orang ini dan 1 orang ini dikatakan dalam ayat yang ke-20, maaf, dalam Lukas 2 tadi, Markus 2, dikatakan juga gini, dalam ayat yang ke-5, ketika Yesus melihat iman mereka. Ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi biarkan Yesus saat ini melihat iman saudara dan saya. Bagaimana cara Tuhan menyembuhkannya, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah punya iman. Hidupkan iman itu. Bangkitkan daya iman itu. Kalau tidak, saudara tidak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Akan banyak kehilangan sukacita. Akan banyak kehilangan kesempatan. Kenapa? Karena tidak mau bangkitkan iman. Biarkan Tuhan melihat iman saudara dan saya. Iman itu sebenarnya sederhana. Kita dengar firman Tuhan dan kita taati. Jangan berkata, mana mungkin, gak bisa. Kalau saudara sudah berkata demikian, maka saudara sudah katakan, Tuhan itu bukan bagian saya. Itu bukan bagian saya. Bagian saya adalah diberkati terus. Nggak bisa. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan cari yang lain. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam situasi seperti ini, kalau kita sungguh-sungguh mengutamakan kerajaan Allah, dan kita hidup dalam kebenaran kerajaan Allah, siap-siap aja diberkati oleh Tuhan. Siap-siap aja ditolong oleh Tuhan. Termasuk kesembuhan. Itu sebabnya mari bangkitkan iman kita. Iman saudara dan saya. Kuasa Tuhan bekerja saat ini. Yang ketiga, jadi kalau tadi yang pertama, apa penyebabnya? Karena itu makanya Kapernaum itu karena tidak mau bertobat, tidak mau mengalami pembaharuan, hanya minta mujizat saja. Tapi yang kedua ini adalah soal bagaimana kita harus bangkitkan iman. Kita harus satukan hati dengan teman-teman seiman kita. Ayo bangkit bersama-sama. Nggak bisa kita cuek-cuek saja. Minimal ada 2 orang lah. Dalam keluarga minimal ada 2 orang. Suami ataupun juga istri jangan cuek. Dia keras kepala, saya nggak bisa menasihati dia. Kalau saya ngomong sama dia pasti berantem. Jangan berpikir seperti itu. Lebih baik engkau berantem sekarang daripada engkau hancur imanmu. Berantem bukan saya katakan harus berantem suami istri, bukan. Konflik itu pasti harus ada. Tapi harus di-manage konflik itu. Supaya apa? Punya iman bersama-sama, jangan cuek. Jangan cuek. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga yang kita lihat di sini adalah bagaimana cara Tuhan bertindak dan membela. Mari kita lihat di sini. Dikatakan demikian. Ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Jadi dia kagum dengan 4 orang itu yang di atas dan orang lumpuh ini. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kira-kira kapan ya orang ini minta ampun sama Tuhan? Jadi waktu turun apakah dia ngomong, ya Yesus saya minta ampun. Enggak. Punya iman. Iman itu yang membuat kita diselamatkan. Iman itu yang membuat kita dosa kita diampuni oleh Yesus. Asal kita betul-betul punya iman bersama-sama, ada kekuatan iman bersama-sama, punya daya iman, walaupun kita punya kelemahan dengan masa lalu kita. Mungkin kita merasa, aduh saya nggak layak. Tapi kalau saudara dan saya punya iman bahwa Yesuslah yang bisa menolong saya, Yesuslah yang bisa membuat saya jadi kuat, Yesuslah yang bisa membuat saya mengalami terobosan-terobosan baru dalam hidup saya ini, Yesuslah yang bisa membuat saya sembuh. Bukan dosamu, bukan penyakitmu saja yang disembuhkan. Dosamu diampuni. Dosamu diampuni. Saudara, ini sesuatu yang Tuhan banget, saudara. Dan Tuhan mau kita memilikinya. Karena iman, dosa kita diampuni.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apapun situasi masa lalumu, latar belakangmu yang lalu, tapi kalau engkau bangkitkan imanmu, dosamu diampuni. Penyakitmu mungkin saat ini sedang parah-parahnya, tapi kalau engkau bangkitkan imanmu, dosamu diampuni. Mari kita lihat Mazmur 107 ayat 20. Mazmur 107 mungkin akan baca dari ayat 19 dulu. 19 dan 20. Dikatakan demikian. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudara, dikatakan demikian ayat 19, mereka sedang dalam kesesakan, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang saat ini yang kau sedang alami, mungkin kau sedang sesak karena kurang oksigen, tapi juga mungkin kau lagi sesak karena memang pergumulanmu sangat sesak sekali. Berseru kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat 20, disampaikannya firman-Nya. Dikirim. Dia berbicara kepadamu. Jangan engkau ragukan firman-Nya. Walaupun itu hal yang seder, yang mungkin nggak mungkin lah, tapi Tuhan bisa melakukannya. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Jadi mereka-mereka yang berontak, mereka-mereka yang memang sebenarnya tidak patut ditolong, tapi pada waktu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menyampaikan firman, tapi firman itu juga yang menyembuhkanmu. Saudara, bangkitkan imanmu melalui firman Tuhan yang kau dapat. Maka Tuhan sembuhkanmu. Dalam ayat 20 bagian B, diluputkannya mereka dari liang kubur. Wow banget ini saudara. Disampaikan firman Tuhan, disembuhkannya, dikatakan berikutnya, diluputkannya mereka dari liang kubur. Engkau yang saat ini sedang sakit dan engkau sedang berpikir, waduh ini jangan-jangan bisa mati. COVID ini bisa membunuh. Iya, memang bisa membunuh COVID. Tapi saya ingin katakan, kalau engkau punya daya iman, engkau dengar firman Tuhan, dan engkau pakai daya imanmu, engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan sembuhkanmu. Dan engkau akan diluputkan dari lubang maut. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini bukan hanya sekedar pada masa lalu saja. Firman Tuhan ini berlaku pada masa kini. Jangan sampai kita kehilangan daya iman. Faith loss. Kita harus bangun bersama-sama dengan teman-teman. Kita harus bersama-sama dengan keluarga kita, orang-orang terdekat. Faith loss ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Memang masalah begitu banyak saat ini. Hanya anak bayi yang tidak punya masalah. Ya kan? Hanya anak bayi yang tidak punya masalah. Tapi 5 tahun ke atas punya masalah. Sekolah sudah susah, mau sekolah bulan Juli tapi tiba-tiba nggak bisa. Bahkan dikatakan ada learning loss generasi saat ini, kehilangan daya belajar. Sesuatu yang memang setiap orang pasti alami. Tapi kita harus bangkitkan bersama-sama dengan orang terdekat. Kita harus bangkitkan dengan orang-orang terdekat. Ayo sama-sama supaya kita punya iman. Jangan sampai kendor iman kita. Jangan sampai kita kehilangan daya iman. Karena Tuhan sedang bekerja. Justru orang-orang yang punya daya iman, ada mujizat, ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib.